Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama saya Alwi Nurdin Hasibuan. Saya adalah siswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, program studi manajemen bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang simulasi Smart PLS atau Partial Least-Square, itu Structural Equation Modeling atau disebut dengan SEC. Let's go. Nah, yang pertama itu yang perlu kita siapkan adalah data responden dari kuesioner yang telah kita kumpulkan. Nah, yang di sini kita masukkan ke dalam bentuk Excel. Di sini ada beberapa indikator gitu ya. Yang program yang PA ini partisipasi anggaran, KM itu adalah kinerja manajerial, yang PI adalah persepsi inovasi. Nah, ini adalah kerangka pemikiran penelitian. Nanti kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh partisipasi anggaran dan persepsi inovasi terhadap kinerja manajerial. Nah, ini adalah data-data responden dari kuesioner yang telah ditemukan dalam bentuk Excel. Kita sudah masukkan angkanya di sini, terdapat 54 responden. 53 responden. Apa ya namanya? Biasa juga kalau yang perlu di sini adalah hanya angka ini yang masuk. Jika nanti misalnya ada angka-angka lain, misalnya ada nomor responden, dihapus saja. Kita hanya menggunakan data-datanya langsung. Dan di sini yang perlu kita lakukan ini adalah ini tidak bisa langsung diolah ke Smart PLS. Yang perlu kita lakukan itulah mengubah formatnya ini dari bentukan ke Excel ini XLX. Tidak salah, kita ubah ke bentuk format CSV. Caranya seperti ini: klik file, kita save as, ini kita pilih yang CSV, daily. Ini kita buat data kuesioner S, namanya, lalu kita save. Ini kalau ada ini yes. Nah, lalu kita keluarkan X, lalu save. Nah, selanjutnya kita butuhkan langsung kita membuka aplikasi Smart PLS. Di sini saya menggunakan aplikasi Smart PLS 3. Nah, kita buka. Nunggu loading. Nah, inilah. Nanti setelah itu keluarlah seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari Smart PLS. Nah, untuk memulainya yang pertama kita buat ini project. Nah, sini kita coba buat namanya tutorial PLS. Nah, selanjutnya yang perlu kita itu adalah double klik untuk import data. Ini kita klik 2 kali, itu mengimport data mana yang mau kita masukkan. Ini kan tadi data LS, data kuesioner dari yang sudah dikumpulkan nanti. Nah, makanya kita masukkan saja. Nah, ini data kuesioner. Oke. Nah,
di sini ada sampel respondennya 53, ada 14 indikator. Nah, ini sudah ada. Nah, selanjutnya yaitu kita klik 2 kali ini di atas yang hijau ini, klik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul beberapa indikator-indikator. Nah, 14 indikator. Nah, yang pertama kan ada PA, ada 96. Nah, ini kita klik kiri, kita tekan shift, kita geser, tahan, geser ke sini, kita masukkan pas. Nah, selanjutnya pakai taruh aja dulu random. Nah, kerangka penelitian yang mau kita lakukan adalah pengaruh partisipasi anggaran, persepsi inovasi terhadap kinerja manajerial. Ini kita klik aja dulu, klik kanan, titik apa namanya, jadi lebih enak. Partisipasi anggaran. Nah, ini tadi jadi persepsi inovasi kinerja manajerial. Ini kita supaya lebih rapi, kita klik kanan, set alignment, indikator right. Nah, ini dia ke kanan. Nah, sudah kita masukkan ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk menghubungkan, menghubungkan indikator-indikator yang ini. Nah, caranya dengan klik connect, kita connect tadi seperti ini. Nah, setelah itu kita klik kembalikan lagi ke Slack. Nah, itulah cara untuk menghubungkannya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke outer model. Nah, caranya nanti saya akan menjelaskan tentang outer model. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan klik calculate LS algorithm. Nah, di sini ada banyak pengaturannya, tidak usah kita ubah-ubah, langsung aja kita pakai yang defaultnya aja, langsung klik start calculation, kita tunggu. Nah, sudah muncul hasilnya, ada inilah hasil yang ini. Yang pertama yang perlu kita bahas adalah outer model. Nah, di sini kita dapat lihat evaluasi pengukuran outer model partialis pair PLS itu untuk mengetahui validitas dan reliabilitas indikator-indikator yang mengukur variabel laten. Nah, kriteria uji validitas pada sebuah penelitian mengacu pada besaran outer loading setiap indikator terhadap variabel laten. Nah, yang pertama kita masuk ke uji validitas. Nah, ini uji validitas yang pertama convergent validity. Convergent validity adalah untuk mengukur validitas indikator refleksif sebagai pengukur variabel yang dapat dilihat dari outer loading masing-masing indikator variabel. Suatu indikator dikatakan mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai outer loading di atas 0,70. Nah, Jonathan Swarwono itu menurut Jonathan Swarwono ya, pada tahun 2014, sedangkan nilai outer loading masih dapat ditolerir hingga 0,50, dan di bawah 50 dari 50 itu dapat di drop dari analisis. Nah, itu menurut Godali pada tahun 2015. Nah, kita dapat melihat ini uji validitas ini kita kembali lagi di outer loading. Nah, ini ya. Nah, di sini kita dapat lihat dari outer loadingnya. Nah, ini kinerja manajerial, partisipasi anggaran, persepsi inovasi. Nah, yang tadi katanya valid kalau di atas 0,70.
Nah ini ada yang merah ini di bawah 0,7. Nah ini sebenarnya 0,5 ini masih bisa ditolerir, tetapi agar lebih mudah kita lebih enak lihatnya kalau kita drop saja. Di sini ada KM3, PA2, PA3. Kita kembali lagi ke sini, kita klik lagi 2 kali. Nah ini dia, kita nampak di original ya, tampilan awal. Ini dari diagram ini sudah keluar hasilnya. P2, P3 ini kan di bawah 0,70 juga, dan KM3. Nah kita dapat drop, kita hapus saja. Nah kita klik ini ke kiri, lalu kita tekan del, delete pada keyboard. 2, 3. Nah sudah kita drop, kita akan hitung ulang. Caranya kali lagi ls algorithm, dan kita start langsung. Kita kembali lagi ke outer loading. Nah ini sudah banyak sudah valid. Nah ternyata masih ada satu yang tidak valid, yaitu persepsi inovasi yang kelima. Nah kita dapat kembalikan lagi, kita drop lagi, kita balik lagi ke ini, kembali ke 5, kita delete. Nah kita hitung ulang, kita balik lagi ke nah di sini sudah namanya ya, hijau, tidak ada tanda merah lagi, sehingga ini sudah valid. Nah selanjutnya kita balik ke Word. Kalau sudah kita drop, nah sekarang kita masuk ke diskriminan validity. Jika tadi sudah valid, nah kita masuk ke diskriminan validity yang ini. Nah di sini dapat kita lihat ada 3 tabel, material, fasilitas anggaran, persepsi inovasi. Nah di sini, nah yang ini kriteria pertama untuk ukuran diskriminan validasi indikator refleksi dapat dilihat pada cross loading antara indikator dan konstruknya. Nah suatu indikator dinyatakan valid jika loading faktor tertinggi kepada konstruk yang dituju dibandingkan loading faktor pada konstruk lain. Nah kita lihat cross loading. Nah ini, nah di sini dapat kita lihat ya bahwa tabelnya itu menunjukkan bahwa nilai cross loading dari masing-masing item terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai terhadap konstruk yang lain. Nah dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan pada diskriminan validity. Semua indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing konstruknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk pada kolom lainnya. Ini dapat kita lihat di sini, ini lebih besar, kinerja manajerial lebih besar daripada nilai yang lain. Dan untuk partisipasi anggaran 0,871, 0,750 lebih tinggi daripada yang lain. Dan juga untuk persepsi inovasi 0,99, 8,5 dan 7, 10. Nah metode yang kedua untuk uji berikutnya itu yaitu Cornell-Leffler kriteria. Nah untuk mendapatkan diskriminan validity yang baik dari suatu model penelitian, maka akar dari APE pada konstruk harus lebih tinggi dibandingkan korelasi konstruk dengan variabel lain lainnya. Nah di sini dapat kita lihat. Nah ini
kebetulan sudah saya masukkan juga nih, dapat kita lihat pada tabel ini. Oke. Nah, ini bahwa berdasarkan ini kan kinerja manajerial 0,810, partisipasi anggaran nilai ini ke sini 0,815 dan konsepsi inovasi 0,833. Nah, berdasarkan tabel, dapat kita lihat bahwa seluruh variabel ini memiliki nilai lebih tinggi. Kinerja manajerial itu menjelaskan variabel itu sendiri dibandingkan dengan variabel lainnya pada kolom yang sama. Ini manajerial pada kolom yang sama. Ini lebih tinggi kolom 0,80, yang lainnya 0,58. Nah, selanjutnya seperti halnya juga partisipasi anggaran memiliki nilai sebesar 0,819. Ada nilai yang lebih tinggi dibandingkan alur yang terdapat pada kolom yang sama. Persepsi inovasi juga begitu, 0,833. Yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai lain pada kolom yang sama. Nah, dengan demikian, berdasarkan tabel yang tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa model data yang diuji dalam penelitian ini telah memenuhi syarat atau kriteria yang menunjukkan bahwa pada model tersebut mempunyai diskriminasi validity, serta sebagai tahapan awal sebelum melakukan uji hipotesis telah melewati berbagai rangkaian pengujian. Berarti tidak ada masalah pada diskriminasi validity. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah valid. Nah, sekarang kita akan melakukan uji reliabilitas. Nah, selain uji validitas, juga dilakukan uji reliabilitas konstruktif yang diukur dengan dua kriteria, yaitu Cronbach's alpha dan composite reliability. Nilai ini mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam model. Besaran nilai minimum ialah 0,7, sedangkan idealnya itu 0,8 sampai 0,9. Selain Cronbach's alpha juga digunakan nilai composite reliability yang diinterpretasikan sama dengan nilai Cronbach's alpha. Di sini untuk melihatnya, kita dapat melihatnya di construct reliability and validity. Nih, kita dapat lihat alpha dan composite reliability. Nah, dia yang kinerja manajerial di atas 0,7, partisipasi anggaran 0,835, dan persepsi inovasi 0,7. Begitu juga dengan composite reliability. Ini di atas 0,8, jadi di atas 0,8. Ini 0,850, 0,860, dan 0,871. Dan untuk lebih jelasnya, ini sudah ditandai. Input juga. Nah, di sini juga kita dapat melihatnya dengan diagram. Kita mengklik ini, kita pilih tadi matriks, alpha. Nah, ini dia diagram di atas 0,7. Begitu juga dengan composite reliability. Oke. Nah, ini diagram. Nah, kan nampak tuh semua indikatornya itu di atas 0,7. Nah, yang pertama tadi kan sudah valid, sekarang sudah reliable. Nah, dapat dikatakan bahwa data yang telah kita olah ini sudah valid dan reliable. Nah, next kita akan membahas tentang inner. Kan tadi outer model. Nah, sekarang kita akan membahas inner modelnya. Pertama kita cek saja, kita ulang dari awal. Ini bisa kita ulang dari awal atau apa? Kita biarkan saja juga bisa. Kalau misalnya kita ulang juga bisa. Dibiarkan seperti ini tidak masalah. Nah, yang perlu kita lakukan adalah cara lakukannya, kita klik calculate, bootstrapping. Nah, di sini kan ada banyak nih,
aturan, tidak usah di KKT, kita menggunakan yang defaultnya saja dan kita klik start calculation. Kita tunggu. Nah, sini sudah muncul hasilnya. Mari kita bahas. Nah, yang pertama itu kita pengujian hipotesis. Kita dapat melihatnya juga dengan di tabel tadi. Kita bisa melihat datanya di sini, kita bisa melihat diagram yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, mari kita bahas. Nah, pada output path coefficient seperti nampak tabel ini di sini tadi. Ini. Nah, itu melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel partisipasi anggaran dan persepsi motivasi dengan melihat nilai koefisien parameter. Nah, yang perlu untuk melihat ini kita melihat dengan bandingkan dengan T-tabel. Nah, ini dia T-tabel. Tunggu. Nah, ini titik presentasi distribusi. Oke. Dan ini tadi sudah keluar hasilnya. Tabel T, kita tadi mempunyai responden 53. Kita menggunakan 5%. Ini 53. Berarti kita di 200575. Mari kita bahas. Nah, besarnya koefisien parameter untuk partisipasi anggaran itu sebesar 0,388, yang berarti dapat pengaruh positif antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial, atau dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik nilai partisipasi anggaran maka kinerja manajerial juga akan semakin meningkat. Nih, kita dapat lihat di sini tadi ini 0,388 kita lihat di original sampel. Kita melihat pengaruhnya. Di sini kan ada nilai 2 partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dan persepsi inovasi terhadap kinerja manajerial. Nah, bahwa kalau kita lihat ini nilainya 0,388, 0,417 kan nilai positif. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tiap indikator itu yaitu bahwa partisipasi anggaran itu dia berpengaruh positif ke kinerja manajerial. Itu juga dengan persepsi inovasi ke kinerja manajerial dia itu berpengaruh positif. Dan juga dapat kita lihat selanjutnya bahwa partisipasi anggaran ini berpengaruh ya atau tidak secara signifikan atau tidak gitu, terhadap kinerja manajerial. Mari kita lihat. Kita melihatnya di nih. Jika kita melihatnya dari sini statistik di statistik, atau kita juga dapat melihatnya di nih, di halaman ini. Di sini pengaruhnya ini 4,427. Nah, di sini kita membandingkannya dengan T-tabel. T-tabel kita tadi 2,5. Nah, jadi dikatakan signifikan dia harus lebih besar daripada T-tabel. Berarti ini kan 4,427. Ini tabel kita 0, ya kan? 2,000575. Nah, berarti kan dia lebih besar daripada 2,00 tadi. Nah, berarti partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial.
jelaskan di sini. Nih, nilai T statistik sebesar 4,388 jadi signifikan. 5% gitu kan, karena muncul 5% di 2,00575. Nah, oleh karena nilai T statistik lebih besar daripada T tabel, nah itu berarti signifikan. Itu juga kita lihat ini pengaruh persepsi inovasi terhadap kinerja manajerial 4,277. Ini kan 2,0 tadi, berarti dia dapat kita simpulkan bahwa persepsi inovasi itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Next, selanjutnya kita bahas nilai R-square. Nah, R-square ini output pengujian lainnya terhadap model itu dapat dengan nilai R-square yang merupakan uji goodness fit model pada kita dapat lihat ini. Nah, ini di sini dapat kita lihat pada di sini. Ininya kita untuk melakukan pilihan uji R-square itu kita balik lagi ke awal, kita klik calculate PLS algorithm dan kita start calculation. Nah, di sini ada R-square. Nah, kita klik. Nah, ini adalah R-square kinerja manajerial R-square 0,478. Nah, nilai R-square sebesar 0,478 dapat dijelaskan bahwa pengaruh variabel partisipasi anggaran dan persepsi inovasi terhadap kinerja manajerial, partisipasi anggaran, persepsi inovasi terhadap kinerja manajerial itu memberi nilai sebesar 0,478. Pengaruhnya memberi 0,478. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa 47,8% variabel kinerja manajerial itu dapat dipengaruhi oleh variabel partisipasi anggaran dan persepsi inovasi. Nah, sisanya itu, sedangkan yang sisanya 55,1% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Itu yang tidak diteliti dalam ini. Nah, dalam bentuk graf. Nah, itulah simulasi atau tutorial Smart PLS Structural Equation Modeling atau SEM yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan bisa dikoreksi. Semoga tutorial ini memberikan manfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.